Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 12 sampai 16, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 26. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembeli domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang murid-muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan tempat aku akan makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku? Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka dapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu, dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Tadi mungkin di misa saudara-saudari sudah mendengarkan bacaan Injil hari ini. Saya tidak akan mengulang pengajarannya, tapi saya ingin mengajak saudara-saudari untuk lebih meresapi apa yang artinya kata-kata Yesus di dalam Injil ini. Di dalam Markus 14 ayat 22 sampai 26, jelas sekali Tuhan itu berkata demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Saudara-saudariku, anggap saja ini kata-kata Yesus di hadapanmu, di hadapan kita semua. Kita sebagai murid-muridnya sedang berkumpul bersama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, artinya dia berdoa, lalu memecah-mecahkannya. Untuk apa dipecah-pecahkannya? Untuk dibagikan pada kita semua. Dengan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku."
Saya ingin menyoroti apa sikap kita dalam menghadapi kata-kata seperti itu. Sering kali kita lihat di dalam liturgi Ekaristi pada hari-hari Minggu ya, banyak orang menyikapi yang kurang sopan menurut saya ya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan ambillah inilah tubuhku, mereka masih banyak yang menunduk, masih banyak yang berdoa ya. Tetapi cobalah seandainya Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kamu, pada saya, inilah, ambillah tubuhku, inilah tubuhku. Sikap apa yang pantas? Saya tentunya harus melihat dia. Melihat siapa yang mengucapkan itu. Tuhan Yesus sendiri mengucapkan pada saya, ambillah, inilah tubuhku. Maka dengan tatapan mata saya mulai mengambil sikap, saya akan mengambil tubuhnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya ingin menyoroti bagaimana kita bisa menghadapi itu semua. Ya, jangan kita tidak mempersiapkan diri dalam Ekaristi. Ya, karena Ekaristi itu tidak pada ini saja sebetulnya. Ini adalah puncak. Konsekrasi adalah puncaknya. Tetapi persiapannya itu mungkin 1 jam sebelumnya. Kita sudah harus siap. Bahwa kita itu akan masuk ke rumah Tuhan dan akan dijamu oleh Tuhan. Yaitu dalam perjamuan kudus. Yaitu ambillah inilah tubuhku. Bukan sekedar ambil emping terus kita pulang. Tidak. Tapi benar-benar kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk masuk dalam perjamuan ini. Ya, dan ketika Tuhan mengatakan ambillah inilah tubuhku, saya benar-benar siap untuk mengambil tubuh Yesus. Ya, lalu kemudian ambillah cawan ini. Ya, inilah darahku, darah perjanjian. Apa artinya? Tuhan mengatakan inilah darahku, darah perjanjian. Artinya ini Tuhan benar-benar berjanji kepada kita melalui firman-Nya itu dia sudah tumpahkan pada semua orang. Firman-Nya itu apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, inilah darahku, dia bilang, darah perjanjian. Ya, darah perjanjian adalah darah firman. Ya, jadi Tuhan mengatakan demikian, artinya kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran mulai menerima Dia, ya, tubuh dan darahnya masuk ke dalam hati kita, jiwa kita, sehingga bukan lagi saya yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diri saya. Nah, demikian Bapak Ibu, kalau kita bisa menghayati liturgi Ekaristi dengan demikian, saya yakin hari raya tubuh dan darah Kristus itu merupakan hari raya yang sangat meriah, meriah bagi iman kita, ya, karena kita bisa mengantarkan hati dan jiwa kita pada persekutuan dengan Kristus, ya, bersatu dengan tubuh Kristus. Dan kita benar-benar merasakan mujizat apa yang akan terjadi ketika kita bersatu dengan tubuh Kristus. Tentunya kita akan menjadi to be like Yesus, menjadi seperti Kristus. Apa yang kita lakukan seperti Kristus melakukan. Kita membenci orang, kita melihat Kristus itu bagaimana caranya menghadapi orang dengan baik, dengan bersekutu, dengan bersukacita dengan orang lain, bisa sabar, bisa pengampun, maka kita pun bisa lakukan itu. Jangan kita bilang, enak aja mengikuti Kristus, gampang kok. Kita lihat aja Kristus gimana, kita lakukan, selesai. Enggak begitu Bapak Ibu. Ya, melakukan perbuatan Kristus itu harus benar-benar Kristus yang ada dalam diri kita untuk melakukan itu. Ya, sehingga kita mengampuni orang seperti Tuhan Yesus mengampuni. Itu baru bisa klop. Kalau kita mengampuni dengan tenaga kita sendiri, energi kita sendiri, maka kita akan muncul kalimat kekecewaan. Susah banget saya mengampuni dia. Dia dosanya begitu banyak, segala macam. Kita berpikir akan dosa-dosa orang, tapi tidak bisa berpikir bagaimana saya mengampuni, gitu. Seperti Kristus mengampuni. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, inilah secuplik pengertian yang saya dapatkan dari pemahaman saya tentang liturgi Ekaristi yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudariku. Semoga saudara-saudariku juga bisa mengalami yang sama. Kita rayakan hari raya tubuh dan darah Kristus ini dengan meriah di dalam iman kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, kembali anak-Mu hadir dalam kehadirat-Mu. Kami belajar tentang mendalami Ekaristi, yaitu
tubuh dan darah Kristus. Tuhan, kami tahu setiap minggu kami telah melakukan itu. Menerima tubuh dan darah Kristus. Kami tahu juga Tuhan, apa yang menjadi kelemahan kami. Yaitu kami tidak bisa untuk konsentrasi, untuk menghayati betul-betul bahwa itu Tuhan Yesus sendiri yang memberikan pada kami. Sehingga kami dengan sikap tidak layak, kadang-kadang asal-asalan untuk menerimanya. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kiranya melalui perayaan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus hari ini, kami boleh berbalik menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang selalu menghayati bahwa bukan pastor yang memberikan kepada kami tubuh dan darah Kristus, tapi Kristus sendiri yang menghadapi kami. Kiranya kami dapat bersyukur atas segala pemberian dari Tuhan dan menjadi berkat juga bagi sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.